bisa menepuk dada sebenarnya kalau produktivitas sawah, hasil sawah Kabupaten Bulukumba itu adalah hasil dari program pembagian pompa air berbahan bakar gas yang ada di Kabupaten Bulukumba. Berarti tidak lepas dari peran seorang Ibu Andi Yulini Paris dengan peningkatan produktivitas pertanian di Bulukumba, bukan hanya di Bulukumba, di Kabupaten Bone, di Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, di Kabupaten Wajo ya. Kita juga termasuk Kota Parepare. Kalau di komisi sekarang ini kan lebih pada banyak polisi keuangan, ya, polisi keuangan. Karena semua anggaran kan dibahas di komisi saya, termasuk pembahasan anggaran MBG, anggaran beasiswa, anggaran revitalisasi sekolah, anggaran infrastruktur dibahas di komisi 11. Nggak datang waktu mau pemilu, tapi di otak dia sebenarnya uang, amplop gitu ya. Oh, gitu. Nah. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita, persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Hari ini kita akan membedah satu pertanyaan penting. Seberapa jauh suara daerah benar-benar diperjuangkan di tingkat pusat? Bersama anggota DPR RI, kita akan menelusuri jejak kebijakan dampak nyata di Bulukumba hingga menjawab kritik yang selama ini berkembang di publik. Ini bukan sekedar obrolan, ini adalah ruang untuk menguji, mengklarifikasi, dan mencari kebenaran di balik kerja-kerja yang selama ini berjalan oleh Ibu Haja Andi Yuliani Paris. Selamat datang di podcast ini. Di sini gagasan diuji, pengalaman dipertanggungjawabkan, dan integritas terlihat apa adanya. Hebat bukan soal klaim, hebat ketika berani membuka diri, diuji oleh pertanyaan, dan tetap tegak dengan argumen. Jika takut berbagi, mungkin yang besar bukan kapasitasnya, melainkan egonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Bulukumba TV, Puan. Studionya cukup sederhana dan Puan lihat sendiri seperti inilah. Jadi yang penting gagasannya besar. Oh begitu, terima kasih kalau gitu. Pertama saya mengucapkan terima kasih Puang atas waktunya meluangkan datang di tempat ini di tengah kesibukan, dan saya tahu bahwa habis ini akan ada acara lagi Puang. Ya. Hari ini kita akan ada acara sosialisasi terkait dengan literasi keuangan, literasi keuangan untuk UMKM. Jadi kita percaya kalau kita melihat ketika terjadi reformasi, justru yang bisa bertahan adalah UMKM. Nah tentunya UMKM itu punya peran yang luar biasa di dalam pertumbuhan pembangunan di daerah, pertumbuhan ekonomi pada khususnya. Sebelum jauh kita bahas soal peran dan kiprah Puan di DPR. Kalau saya tidak salah ini periode keempat Puan, atau saya salah malah periode kelima nih Puan? Alhamdulillah ini periode keempat. Periode keempat. Nah sebelumnya di komisi berapa Puan? Saya ya sebelumnya pindah-pindah komisi, pernah di komisi 2. Dari komisi 2 saya menjadi pimpinan untuk pansus undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, termasuk juga kita banyak memberikan sumbangan pemikiran, anggaran untuk memberikan sertifikasi tanah kepada masyarakat secara gratis ya, sehingga masyarakat yang mempunyai tanah dia sudah punya pegang ya surat tanah, berarti dia punya hak ya. Itu yang juga kita inginkan, masyarakat punya akses ya terhadap segala informasi ya, kemudian punya pengakuan terhadap hak-haknya, termasuk hak atas tanah.
Periode kemarin Komisi 7 Puang. Periode kemarin saya di Komisi Energi 2014 2019 2004 Komisi Energi. Jadi kalau Komisi Energi salah satu program atau salah dua program yang cukup banyak kita lakukan di Kabupaten Bulukumba, yaitu konversi bahan bakar minyak ke gas untuk petani melalui program pembagian pompa air berbahan bakar gas. Cukup banyak di Bulukumba, ada sekitar 4.000-an, lebih lah 4.500 petani yang mendapatkan pompa air berbahan bakar gas. Kemudian juga untuk nelayan dari 2017 kita punya program konversi mesin perahu nelayan, khususnya nelayan-nelayan kecil, dari bahan bakar minyak ke gas, yaitu cukup banyak, cukup ribuan lah jumlahnya yang sudah kami bagikan khususnya untuk Kabupaten Bulukumba. Apa tujuan? Itu bukannya sekedar bagi-bagi, karena dengan adanya program konversi ini yang tadinya menggunakan bahan bakar minyak dikonversi ke gas, itu bisa menghemat 2/3 ya, jadi 1/3 saja yang dikeluarkan untuk sumber energi, untuk pompa airnya, untuk mesin nelayannya. Nah, saya berharap dan saya sampaikan kepada petani, kepada nelayan bahwa 2/3 hasil penghematan itu pertama digunakan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Jadi walaupun anak petani, anak nelayan bisa jadi sarjana. Kedua juga kita berharap mereka berpartisipasi aktif di dalam asuransi kesehatan seperti BPJS atau yang lainnya, sehingga mereka punya akses terhadap semua fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh negara maupun oleh pihak swasta dengan adanya istilahnya BPJS lah atau asuransi kesehatan. Itu harapan saya dua ya. Jadi bukan langsung membagi-bagi bahwa sudah selesai. Nah, ketiga tentu kita harapkan produktivitas pertanian. Jadi saya bisa menepuk dada sebenarnya kalau produktivitas sawah, hasil sawah Kabupaten Bulukumba itu adalah hasil dari program pembagian pompa air berbahan bakar gas yang ada di Kabupaten Bulukumba. Berarti tidak lepas dari peran seorang Ibu Andi Yulidi Paris dengan peningkatan produktivitas pertanian di Bulukumba. Ya, bukan hanya di Bulukumba, di Kabupaten Bone, di Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, di Kabupaten Wajo ya. Kita juga termasuk Kota Parepare, kita juga melakukan program konversi BBM ke gas baik untuk petani maupun nelayan. Nah, selain itu juga alhamdulillah sekitar 8.000 rumah warga yang selama ini hanya nyambung dari tetangganya, tidak punya kilometer sendiri, alhamdulillah kita alokasikan anggaran di APBN, kemudian dipasang oleh PLN, karena ya PLN lah yang ahli sambung menyambung ya. Tapi itu sebenarnya dananya dari APBN yang kami perjuangkan di DPR di Komisi 7. Baik, Puan. Sebelum jauh ke situ, Puan, saya masih penasaran, Puan. Puan dikenal cukup konsisten memperjuangkan dapil. Apa sebenarnya yang paling membentuk cara berpikir Puan dalam melihat persoalan masyarakat Bulukumba? Pertama, saya itu ingin memberikan pendidikan politik ke masyarakat, bahwa Anda itu memilih anggota DPRD kabupaten atau kota, DPRD provinsi, DPR RI, itu adalah memilih pemimpin ya, yang punya visi dan misi, kemudian punya idealisme. Salah satu idealisme saya bahwa jangan Anda memilih karena uang. Ya, betul. Biasanya saya kalah di titik-titik yang saya tidak berlawanan dengan orang atau caleg yang bagi uang ya. Nah, saya nggak bagi uang gitu ya, bagi program. Tapi kadang-kadang ya begitulah, udah dikasih pompa harga 8,5 juta kalah dengan 50.000 cash menjelang besok pencoblosan. Nah, ini yang saya ingatkan sama masyarakat. Artinya kan kita ingin antara pemilih dengan orang yang dipilih itu sebenarnya harus punya relasi yang panjang ya, hubungan yang panjang, bukan sesaat ketika mau pencoblosan saja. Jadi kita tahu bahwa masyarakat ini termasuk anak muda nih harus kita terus-menerus kita edukasi apa arti demokrasi itu sebenarnya, apa arti pemilu itu sebenarnya. Jadi saya langsung turun ya dengan program-program edukasi terutama bagi masyarakat, baik ibu-ibu ya, perempuan maupun mahasiswa-mahasiswa yang harapkan mereka adalah pemegang Indonesia di masa yang akan datang. Dari Komisi 7 ke Komisi 11 terjadi pergeseran fokus. Apa alasan utama perpindahan Puan
dan bagaimana dampaknya ke perjuangan untuk Bulukumba, Pung? Kalau di komisi sekarang ini kan lebih pada banyak polisi keuangan, ya, polisi keuangan. Karena semua anggaran kan dibahas di komisi saya, termasuk pembahasan anggaran MBG, anggaran beasiswa, anggaran revitalisasi sekolah, anggaran infrastruktur dibahas di komisi 11 karena kami bermitra dengan Kementerian Keuangan. Nanti teknis-teknisnya itu di kementerian terkait yang di komisi-komisi lainnya. Nah, tentu kita berharap bahwa saya di situ bisa ingin memastikan bahwa seluruh anggaran negara APBN itu benar-benar punya dampak yang besar terhadap masyarakat, karena masyarakat kan bayar pajak ya, tentu anggarannya harus bisa berpihak kepada mereka. Ya, contoh kasus MBG ini saya selalu awasi, pantau, ya, memberikan masukan bahwa anggaran MBG itu yang kita putuskan 355 triliun itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Cuman mungkin kita evaluasi caranya, apakah benar dengan cara seperti ini dengan adanya dapur SPPG atau mungkin ke depannya bisa kita lihat ada cara-cara lain yang betul-betul lebih bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Jadi bukan hanya sekedar memberikan makan gratis, tapi harus punya dampak multiplier efek terhadap pemberdayaan ekonomi atau penguatan di pasar lokal. Baik, banyak politisi bicara pro rakyat. Versi Puang, apa indikator konkret bahwa seorang anggota DPR benar-benar bekerja untuk rakyat, Puang? Ya, tentu kita harus pilih-pilih rakyat yang mana ya. Karena kan kita lihat bahwa contohnya tergantung daerah pemilihan kita. Tentu daerah pemilihan kita punya karakteristik berbeda. Di Bulukumba mungkin beda dengan di Wajo atau beda di Bone, ada juga perbedaan, ada juga kesamaannya. Nah, bagi saya rakyat itu adalah yang benar-benar mau menggunakan hak pilihnya dengan baik, ya, hak pilihnya dengan baik. Nah, kedua tergantung, misalnya saat ini saya di Badan Legislasi, ya ini mungkin informasi nih buat para pendengar nih. Kami sedang menyusun rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, selalu dalam rapat di Badan Legislasi selalu saya sampaikan bahwa kami di Sulawesi Selatan, khususnya saya sebagai anggota DPR RI yang dapilnya adalah Kabupaten Bulukumba, di sana ada suku Kajang yang masih memegang teguh beberapa kaidah-kaidah yang mereka pegang, kaidah-kaidah yang mereka sebut dengan adat. Nah, ini mungkin akan kita dalami ke depannya untuk kita tuangkan dalam narasi ataupun norma-norma hukum di dalam undang-undang masyarakat adat. Nah, kalau itu undang-undang jadi, apa implikasi nanti yang didapatkan oleh masyarakat adat Kajang ini? Yang paling penting, yang secara umum ya, masyarakat adat itu kadang-kadang tergeser, dia tidak punya hak terhadap lahannya sendiri. Nah, kami ingin lewat undang-undang itu bahwa korporasi besar itu jangan mengganggu lingkungan adat. Kemudian hak-hak masyarakat adat terhadap tanah itu diakui oleh negara, ya. Salah satunya itu. Kemudian tentunya kita berharap bahwa pembangunan di mana ada masyarakat adat itu, ya kita harapkan dia lebih menghormati norma-norma yang ada di masyarakat adat itu sendiri. Tidak bisa semua pembangunan itu pendekatannya dilakukan secara general, ya, secara umum gitu. Ada hal-hal yang spesifik khususnya untuk masyarakat adat, ya. Jadi itu pun dijamin oleh Undang-Undang Dasar sebenarnya, tapi tentunya dalam undang-undang yang organik kita ingin mengatur hal-hal yang lebih detail soal hak atas tanah, kemudian kekayaan intelektual mereka. Masyarakat adat itu kan punya kekayaan intelektual, itu juga harus kita akui. Berarti dengan hadirnya nanti undang-undang, eksistensi masyarakat adat ini khususnya Kajang kalau di Bulukumba itu lebih terjaga, Pung, ya? Ya, terutama yang perlu kita lindungi tanah-tanah mereka, ya, tanah-tanah mereka, kemudian kekayaan intelektual mereka, ya, yang harus kita akui. Masih banyak lagi lah yang sebenarnya nanti akan kita bahas di dalam undang-undang ini, ya, karena kita juga banyak menemukan masyarakat adat itu tanah tergeser dari tanahnya sendiri melawan korporasi-korporasi besar, ya, itu yang kita harapkan tidak terjadi
jika nanti undang-undang ini ada. Nah itu masih dalam rancangan undang-undang, Puan. Ya, rancangan kalau jadi undang-undang itu mungkin di podcast ini bisa jika ada masyarakat Kajang ingin memberikan masukan ke saya, nanti bisa bisa lewat media ini ya. Nanti kita tuangkan karena sekarang sedang kita mengundang, kita datang keliling. Misalnya sekarang ini Badan Legislasi ke Sumatera Utara, ke Kalimantan, ke Minangkabau yang mereka punya aturan-aturan norma-norma tersendiri ya yang menghormati hak-hak untuk masyarakat adat ini. Ya tentunya kita berharap kalau bikin undang-undang di DPR mungkin perlu saya jelaskan itu kita harus membuat naskah akademik terlebih dahulu, mengundang semua ahli-ahli dari berbagai perguruan tinggi, mengundang masyarakat adat itu sendiri, insya Allah akan diambil, mungkin tidak bisa semuanya tapi akan dipilih untuk mewakili, memberikan pandangannya di ruang Badan Legislasi DPR, kemudian juga dari pemerhati masyarakat adat. Jadi kita harus dengar kalau di DPR itu bikin undang-undang pasti ada banyak sekali namanya participation ya, melibatkan banyak komponen sampai undang-undang itu naskahnya jadi. Nah ini nanti kalau dibahas undang-undang ini tadi disebutkan bahwa akan terima masukan, akan ada masyarakat Kajang nanti yang akan jadi perwakilan ke sana, Puan. Bisa langsung diundang atau bisa tertulis. Nah seperti saya mendapatkan informasi dari Pak Wakil Bupati bahwa di Bulukumba ini udah ada perdanya, ya mungkin betul. Kita angkat lebih tinggi lagi ya. Perda kan mungkin hanya berlaku untuk Bulukumba, tapi kalau dia menjadi undang-undang ya tentu ini lebih mengikatnya lebih kuat lagi. Ya, bisa jadi nanti perda yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah itu bakal menjadi salah satu pertimbangan, salah satu reviewkan. Ya, itu lebih bagus lagi kalau sudah ada perda-perda itu ya. Itu kan menjadi masukan. Jadi kita tidak mulai bekerja dari nol dan itu kan berarti sudah tidak, kita harapkan perda itu tidak bertentangan dengan undang-undang ya. Nah, kira-kira sudah ada bayangan ke depan kapan ini bisa diundangkan? Ya, biasanya kalau prosesnya buat undang-undang inilah masyarakat bikin undang-undang cepat, protes katanya kurang meaningful participation. Bikinnya lama diprotes juga. Ya makanya kita mungkin biasanya sih 3 masa sidang lah. 3 masa sidang ya biasa 7 bulan, 8 bulan ya. Kita meaningful participation, kemudian kita analisa, kita diskusikan pasal per pasal seperti itu. Baru setelah itu kita minta juga masukannya. Biasanya kita undang pakar-pakar ya, banyak kan pakar-pakar hukum adat di Indonesia, masyarakat adat itu sendiri, ataupun kita evaluasi berdasarkan apa sih yang udah dibuat oleh Perda, contohnya Perda Kabupaten Bulukumba terhadap proteksi terhadap masyarakat adat Kajang. Baik, tadi disinggung di awal diskusi kita Puan bahwa ribuan bantuan mesin dan pompa sudah disalurkan. Nah, terkait dengan itu Puan, bagaimana memastikan bantuan itu benar-benar tepat sasaran, bukan hanya data di atas kertas? Kalau jadi artinya begini, kita harapkan kita pertama tentu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya memang dia harus petani, ya. Petani dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pertanian atau Balai Pertanian atau penyuluh pertanian. Nah, kemudian ya tentu kita selalu memantaunya, berharap ya bahwa itu betul-betul digunakan untuk meningkatkan produktivitas sawahnya. Ya mungkin saja ada errornya ya. Tapi itu kan kita sudah memagari sebenarnya dengan seluruh persyaratan, seluruh peraturan ya. Nah, tergantung lagi niatnya masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu juga melalui podcast ini saya ingin selalu sampaikan bahwa kita sebagai seorang umat Islam ya fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Jadi kalau bukan kita yang berhak untuk dapat itu, jangan kita membohongi dengan cara untuk dapat itu. Ada orang yang lebih berhak yang seharusnya dapat ya. Nah, itu yang selalu saya ingatkan ke masyarakat ya, bahwa
nikmat Allah itu melalui program-program aspirasi saya itu betul-betul harus diberikan atau dinikmati oleh orang-orang yang harus mendapatkan nikmat. Jadi orang yang tidak layak seharusnya tidak usah berpartisipasi ya, jangan membohongi data. Ya, saya nggak bisa mengatakan 100% bahwa itu ada, mungkin ada saja. Tapi kita dari awal berusaha untuk memagari dengan berbagai persyaratan, dengan peraturan, dengan persiapan dokumen ya. Tergantung dari pengakuan mereka sendiri ya, karena ada beberapa banyak persyaratan yang sudah mereka harus lalui. Kalaupun ada yang lolos tidak memenuhi syarat, saya tidak mau berani mengatakan 100% tepat sasaran ya. Ya, musim BBG untuk nelayan disebut bisa menekan biaya. Tadi sudah disebutkan Puang. Apakah ada data konkret peningkatan pendapatan nelayan setelah menerima bantuan ini? Mungkin dalam rupiah, tapi dengan saya berkeliling, ternyata sekarang mereka ya mungkin panennya tadinya 2 kali menjadi 3 kali ya. Kemudian itu kan pasti meningkatkan pendapatan dalam bentuk rupiah ya. Kemudian juga pengeluaran, nah, tentu pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar untuk pompanya atau mesin nelayannya itu kan menjadi berkurang. Nah itu kan yang dia bisa saving yang digunakan untuk untuk kebutuhan-kebutuhan lain, termasuk sekolah anak ya, untuk ikut berpartisipasi dalam asuransi kesehatan seperti BPJS atau bentuk asuransi kesehatan lainnya. Ya, sering terjadi bantuan mangkrak karena tidak ada pendampingan. Apa yang Puan lakukan agar alat-alat itu tetap digunakan dan tidak jadi barang mati dalam tanda kutip? Ya, alhamdulillah kan ini memang kita juga lihat kita survei ya, bekerjasama dengan penyuluh pertanian di Kabupaten Bulukumba. Karena data ya dari mereka juga mayoritas dari data mereka, karena kan ada persyaratan bahwa mereka betul-betul harus membuktikan bahwa mereka petani ya, petani. Nah kalau diberikan kepada petani, insya Allah ya digunakan lah ya, digunakan untuk menyiram kapas sawahnya atau menyiram kebun jagungnya ya. Nah, kita harapkan seperti itu. Jadi produktivitasnya bisa meningkat, karena kalau sayang sekali kalau mereka tidak manfaatkan dengan baik pompa tersebut. Baik Puan, distribusi bantuan sering dianggap tidak merata. Ini bagian dari suara-suara masyarakat ini Puan. Nah bagaimana Puan menjawab kritik soal potensi ketimpangan antar wilayah di Bulukumba ini Puan? Kalau pompa tentu kita berikan kepada daerah persawahan kan ya. Dilihat ketimpangan itu dilihat dari mana? Harus dilihat dari bukan jumlah. Misalnya kecamatan A yang nggak ada sawahnya, masa saya kasih kecamatan sama jumlahnya dengan kecamatan B yang ada sawahnya ya. Tentu yang banyak sawahnya pasti banyak juga pompa di sana turun. Nah, kalau misalnya mesin nelayan, tentu kan Bonto Bahari daerah nelayan pasti banyak di sana. Ujung Loyang daerah pesisir, Gantarang daerah pesisir ya itu. Jadi artinya saya kebetulan sangat mengenal nih ya wilayah Kabupaten Bulukumba, di mana harus program itu harus kita turunkan ya, sehingga misalnya contoh Kecamatan Herlang ya kita nggak kasih banyak pompa karena Herlang lebih banyak ke jagung yang tanda hujan atau lebih banyak nelayan ya, jadi tentunya kita berikan ke daerah-daerah persawahan yang banyak, misalnya Bulukumba, Rilau Ale, Gantarang ya, Gantarang daerah-daerah atau Kindang. Dan itu bisa dipastikan bahwa distribusi bantuan itu merata dan semuanya. Merata itu bukan jumlah ya. Ya bukan jumlah, tetapi ya dari segi di mana letaknya yang paling banyak begitu bisa dipastikan itu Buang ya. Iya dari lihat luas sawah lah. Iya. Dari lihat luas sawah. Petani menerima pompa BBG dalam jumlah besar. Apakah program ini sudah benar-benar menyentuh petani kecil atau justru lebih banyak dikuasai kelompok tertentu Buang ya? Kalau saya sih lihatnya harus petani kecil, karena saya wanti-wanti ketika mendata bahwa Anda harus petani miskin, karena buktinya juga rata-rata yang itu mereka memang punya pompa airnya sudah lama, sudah rusak ya, artinya mereka memang petani kecil.
Ya artinya kalau petani besar itu kan sebenarnya bukan petani, dia sebenarnya pengumpul, ya kan. Nah, kalau selama dia memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian, produktivitas pangan, ya kita harapkan ya dia juga petani lah. Jadi sejauh ini sasarannya memang untuk bantuan itu untuk masyarakat kecil, Puang, ya? Petani Ya, kecil lah begitu ya. Bukan hanya pompa ya untuk petani kecil, termasuk juga kilometer listrik itu biasanya janda-janda miskin, orang-orang miskin yang nebeng nyambung ke keluarganya di samping rumahnya atau tetangganya, ya tentu dengan program itu ya kita pastikan bahwa mereka memang layak untuk mendapatkan. Baik, Puang, kita masuk di UMKM. Tadi sudah disinggung soal UMKM dan ekonomi kerakyatan. Nah, bagaimana Puang mendorong skema KUR untuk UMKM ini? Faktanya banyak pelaku UMKM masih sulit untuk mengakses permodalan begitu, katakanlah dari perbankan seperti itu. Sebenarnya begini, kalau saya di Komisi 11 ini kan salah satu kita selalu mengevaluasi hampir setiap minggu apakah perbankan sudah menyalurkan kredit KUR-nya ya, kredit usaha rakyatnya berapa persen terhadap UMKM, itu selalu kita pantau. Tapi memang kita lihat bahwa UMKM ini banyak rata-rata belum punya literasi terhadap perbankan. Makanya hari ini kan kita mau sosialisasi UMKM untuk punya akses terhadap perbankan, apakah dia menabung dan mengenal produk-produk dari perbankan. Sebenarnya produk-produk perbankan kan cukup banyak ya yang bisa menolong UMKM. Tapi masyarakat yang namanya bank mereka mengerti. Nah, di lain pihak kita di DPR di Komisi 11 juga mendorong, meminta ya kalau dikatakan menekan lah agar bank-bank himbara khususnya itu memberikan menyalurkan kreditnya kepada UMKM. Tapi ya tentu dengan segala persyaratannya. Nah, inilah yang harus masyarakat tuh jangan takut duluan terhadap bank ya, mungkin diskusi dulu kira-kira apa, karena untuk UMKM itu kan sebenarnya KUR itu mulai dari sekian sampai batasnya 500 juta. Mau 5 juta ya juga bisa gitu ya. Dan sebenarnya tidak terlalu banyak jaminan kalau di bawah 100 juta ya. Kalau di bawah 100 juta tidak ada jaminan. Nah, tentu saya keliling nih sekarang karena saya di Komisi 11 banyak melakukan bekerjasama dengan perbankan, bersama dengan hari ini dengan lembaga penjamin simpanan untuk memberikan edukasi bahwa ketika mereka menyimpan uangnya di bank itu dijamin oleh LPS ya, kemudian diawasi, perbankan itu diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Tadi disebutkan Puang, ada ketakutan bagi pelaku usaha khususnya untuk UMKM kecil ini untuk mendapatkan akses ke bank. Itu kira apa masalahnya itu, Puang? Ya, masalahnya memang ya kita juga mengerti kadang-kadang perbankan itu kan kekhawatiran NPL-nya jelek. Ketika misalnya banyak kredit macet ya. Kredit macet. Makanya oleh sebab itu kita harus terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini bukan program membagi-bagi uang, tapi Anda diharapkan menjadi UMKM naik kelas. Naik kelas seperti apa? Artinya mereka dengan uang yang segitu nanti dikasih kredit A misalnya, dengan usaha yang benar-benar bisa jadi menjadi kelas E, B, yang begitu terus naik kelas. Nah, kita berharap UMKM kita ini kan naik kelas, termasuk melalui pameran-pameran ya, melalui edukasi yang seperti saya laksanakan hari ini bersama dengan lembaga penjamin simpanan. Kita ingin UMKM kita itu bisa betul-betul dibantulah, karena kita juga berharap perbankan menyalurkan KUR-nya, karena perbankan ini di dalam penyaluran KUR kita lihat memang belum sampai, masih kecil sekali lah. Kita harapkan bisa paling kurang 90% lah dari dana KUR itu tersalurkan ke masyarakat. Tapi memang di lain pihak ada khawatiran dari perbankan sendiri kalau NPL-nya jelek, karena mereka kan diawasi juga. Tapi dari sisi masyarakat sendiri, masyarakat itu kita harapkan juga perbankan itu memberi kemudahan, jadi masyarakat jangan jadi pinjol ilegal ya, yang
akhirnya ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam, depresi, stres. Sekarang era digitalisasi pun termasuk di UMKM itu mulai dikampanyekan digitalisasi termasuk lewat kris Bang ya. Nah, terus didorong seberapa siap sebenarnya UMKM ini di desa untuk menghadapi digitalisasi Bu? Sebenarnya kris itu kan sebenarnya gini. Iya. Kita ini banyak UMKM kita ketika dia berusaha itu dia makan modalnya lagi. Nah, ini. Nah, tapi dengan adanya kris ini sebenarnya kan artinya tersimpan di situ uangnya. Jadi tidak jadi konsumtif ya. Nah, kris ini sudah diakui oleh dunia gitu. Itu adalah karya anak bangsa, teman-teman di Bank Indonesia. Nah, saya dorong UMKM ini pelan-pelan pakai kris ya. Kita sosialisasi kris juga ya. Nah, cukup banyak ya, misalnya sekarang tukang parkir di Makassar aja di dadanya udah pakai kris. Kemarin saya di Makassar beli mangga di pinggir jalan ternyata udah bisa beli bayar pakai kris. Jadi malah celengan-celengan itu Bang di masjid itu sudah ya, banyak pakai kris. Karena memang sekarang sudah kita eranya digitalisasi keuangan ya, digitalisasi keuangan. Itu juga digitalisasi keuangan itu mengurangi penyimpangan ya. Kalau celengan masjid langsung ke bank kan langsung aman ya. Begitu juga kalau UMKM, kalau cash, wah ini ada uang cash nih dipakai dulu untuk konsumtif, beli ini. Padahal kan sebenarnya harusnya jadi modal, peningkatan modal yang harus diputar. Banyak UMKM hidup segan mati tak mau. Apa strategi konkret Puang agar UKM di Bulukumba benar-benar bisa hidup dan bukan hanya sekedar bertahan Puang? Jadi ini pepatahnya. Kalau memang mau UMKM-nya maju, jangan pilihlah ya produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar, bukan FOMO, bukan ikut-ikutan sebelahnya beli, sebelahnya jual batagor, kita bikin batagor juga ya. Harus lihat berapa sih yang suka batagor, misalnya contohnya di Bulukumba. Di Bulukumba misalnya produknya apa nih Bulukumba nih? Jagung marning ya. Ya, contohnya. Ya jangan semua bikin jagung marning. Yang berapa sih orang yang mau jagung marning? Kecuali ada peningkatan packaging misalnya seperti itu. Jadi jangan FOMO. Ini jadi bisnisnya harus lihat siapa, berapa banyak orang yang akan membeli barang ini. Kalau sudah ada yang membuat, jangan kita ikut-ikutan. Ya, itu banyak kan disitulah banyak UMKM tutup karena tidak melihat segmen pasar ya, jumlah yang akan membeli, kemudian teknik-teknik marketing. Jadi banyak sekarang pelatihan-pelatihan juga marketing, digitalisasi marketing ya. Kemudian juga menilai atau menghitung berapa segmen pasarnya, siapa segmen pasarnya, misalnya produk A, ini anak muda kah? Nah, contohnya kalau di Bulukumba ini kan warung kopi bertebaran, berarti dia mengetahui bahwa segmen pasar terjadi perubahan gaya hidup anak muda suka duduk di warung kopi. Kemudian umur sekian bahwa FOMO kalau temannya minum kopi sini mau ikut-ikutan minum kopi. Itu kan dihitung semua oleh pengusaha-pengusaha warung kopi. Itu satu contoh ya, pengusaha-pengusaha. Jadi memang kalau kita lihat yang paling maju itu misalnya bidang makanan. Saya juga lihat biasanya teman-teman UMKM itu lemah di marketing dan di packaging kalau untuk makanan ya, dan marketing. Seharusnya mereka bisa manfaatkan bahwa HP ini bukan hanya sekedar menjadi dia yang konsumtif, lihat produk-produk dari platform digital platform ya seperti saya nggak usah sebut ya. Tapi maksud saya dengan digital marketing itu dia bisa menggunakannya untuk marketing produknya. Misalnya yang sebenarnya warung kopi itu dia pakai marketing tapi bukan dia sendiri, orang-orang lain. Kayak kita ketemu sini, itu ketemu sini ya. Nah, coba digunakan juga digital marketing ini oleh produk-produk lain ya, makanan-makanan yang lain ya, seperti
seperti misalnya di Bulukumba ini kan juga tenun ya, itu juga tenun kajang itu kan bisa juga dengan teknik marketing ya. Tapi memang kita harus edukasi terus menerus UMKM. Ya, kur seringkali jadi solusi instan Puan, tapi juga berisiko terjadinya kredit macet. Nah, bagaimana Puan memastikan UMKM tidak justru terjebak pada utang baru ini, Puan? Ya itu artinya begini, kalau pengalaman saya kita latih dia mengenai cost analisis, cost benefit analisis ya, kemudian bagaimana mengurus stok. Jadi walaupun yang simpel-simpel itu harus dilatih ya. Jadi dilatih sampai betul mereka terampil ya. Jadi setelah dilatih baru mereka buka usaha. Kalau sekarang kan dibalik, usaha dulu baru tanpa skill, akhirnya ya bangkrut ya. Artinya persiapannya matang terlebih dahulu ya, baru ini. Tapi tentu sekarang perbankan kan kita harapkan juga bantu pelatihan untuk UMKM ya. Seperti hari ini kita undang LPS di Gedung Pinisi supaya masyarakat percaya, oke lah kamu nabung di ini, karena kalau tabungannya ada di bank lancar, tentu kan ketika minta kredit bank akan percaya juga ya. Dan itu sering dilakukan pelatihan semacam itu di Bulukumba, Puang ya? Ya, dulu kita bikin pelatihan membuat roti, bengkel motor, bengkel alat rumah tangga, perbaikan servis komputer, minuman herbal. Banyak ya kita beri keterampilan pengolahan ikan, packaging makanan. Saya biasa banyak juga adik-adik kampus dari beberapa kampus yang ada di Bulukumba. Jadi artinya selain itu kita harapkan anak-anak muda ini menjadi wirausaha yang punya pengetahuan ya. Nah itu mungkin kalau dari segi skillnya, keterampilannya, Puang. Kalau literasi keuangannya seperti apa, Puang? Apakah tetap jalan sejauh ini, Puang? Bagaimana manajemennya misalnya, bagaimana pola pemasarannya seperti yang disebutkan tadi? Apakah pelatihan-pelatihan itu tetap jalan secara simultan? Kalau kami memantau, seperti saya pernah memberikan pelatihan barista kopi. Ternyata banyak alumni kita juga membuat warung-warung kopi ya. Atau ketika dia belum bisa buat warung kopi sendiri, mereka menjadi barista di coffee shop yang gajinya ya lumayan lah. Artinya kita memberikan lapangan pekerjaan juga. Jadi kalau buat anak-anak muda kan sekarang mereka lebih melek digital, itu lebih mudah dalam marketing ya. Yang ibu-ibu ini ya juga banyak juga sih, tapi tentu kita harus selalu ingatkan bahwa HP yang dia pegang itu bisa digunakan untuk marketing dari produk-produk atau dari usaha yang mereka geluti saat ini. Ya, kita coba masuk di pinjol, Puan. Tadi sempat disinggung soal pinjol. Ini salah satu fenomena yang cukup menarik juga, Puan. Khususnya untuk pinjol ilegal ini, Puan. Pinjol ilegal banyak menjerat masyarakat kecil. Apakah edukasi saja sudah cukup atau negara sebenarnya masih kalah cepat dari praktek ilegal seperti ini, Puan? Itu yang selalu kita ingatkan kepada perbankan. Perbankan jangan lambat di dalam menyikapi kebutuhan masyarakat. Masa kalah sama pinjol ilegal yang hanya berdasarkan KTP bisa gini. Tapi masyarakat jangan hanya lihat kemudahannya, lihat dampaknya ya. Begitu Anda terjerat pinjol ilegal lah, selesailah Anda ya, dikejar-kejar terus. Nah, caranya gimana mau tahu ini ilegal apa legal? Bisa WA ke OJK. Nomornya berapa Pak Evita? OJK nanti di situ ketik WA terus tulis nama perusahaan, nanti akan keluar dari OJK perusahaan mana saja yang sudah terdaftar di OJK, artinya legal. Kalau perusahaan yang Anda ketik itu tidak ada keluar namanya, berarti dia ilegal. Ya, Puang aktif mengedukasi masyarakat soal keuangan, tapi apakah literasi keuangan sudah masuk ke akar masalah atau masih sebatas seremoni saja, Puang? Literasi keuangan, jadi gini, anak muda sekarang contoh kripto. Ya, betul. Ini masih anak muda banyak loh main kripto. Saya lihat ya datanya di beberapa kabupaten dapil saya. Tapi mereka sebenarnya tidak punya literasi tentang kripto itu sendiri.
Mereka tidak tahu bahwa kripto itu hari ini untung, besok tidak untung, hari ini untung besar, besok mungkin rugi. Yang dia pikir ya kan hanya untung terus. Nah, oleh sebab itu literasi itu menjadi hal yang penting, ya, hal yang penting. Ya, artinya ketika mereka tidak punya literasi yang cukup, kemudian terjun dalam finance digital, nah itu pasti kan akan ada masalah kemudian hari, ya. Nah, termasuk di Komisi Puang ini juga menyasar soal keuangan desa begitu, Puang ya? Ya, kita anggarkannya lewat permintaan Bappenas, Kementerian Keuangan yang disepakati di Komisi 11. Nah, terkait dengan itu, workshop pengelolaan dana desa telah dilakukan. Apa jaminannya bahwa ini benar-benar mengurangi penyimpangan, bukan sekedar formalitas, Bang? Kalau dia substansi materinya betul-betul materi yang terkait dengan administrasi keuangan, ya akan berhasil. Tergantunglah pelaksanaan. Saya nggak tahu bagaimana pelaksanaan mereka, ya, bagaimana kurikulum modulnya. Ya harus modulnya ya benar-benar yang sesuai dengan administrasi keuangan. Nah, kemudian aturan-aturan terkait dengan pengelolaan keuangan desa, ya. Ya, banyak program pusat masuk ke daerah melalui DPR. Nah, bagaimana Puang memastikan program itu sesuai kebutuhan lokal, bukan sekedar jatah proyek begitu? Kalau di DPR RI itu justru kita melihat justru kebutuhan masyarakat. Ya. Karena di DPR RI lain modelnya, tidak ada pokir, semua dikerjakan oleh kementerian. Ya, tapi anggarannya kita yang perjuangkan. Kemudian lokasinya mungkin kita usulkan di mana, atau bisa juga siapa yang diprioritaskan bisa kita usulkan. Tapi yang mengerjakan kita sama sekali nggak ikut-ikut lah. Jadi istilah jatah proyek itu hampir pasti tidak ada begitu, Bang? Nggak ada lah. Ya baik, Bang. Kemarin saya lihat ada pembagian lampu jalan. Tadi saya bicara dengan Pak Adi, ada listrik gratis dan ada bantuan lain sudah disalurkan. Mana yang menurut Puang ini yang paling berdampak di tengah-tengah masyarakat, Puang? Kalau saya yang berdampak ya kilometer, pompa, mesin nelayan, beasiswa, ya itulah paling berdampak. Tadi sudah lihat jam. Jadi bagaimana ini, Puang, kalau seperti itu sudah 1:30? Sekarang 1:30, Pak. Oh, 1:30. Atau kita sudahi untuk season ini, Puang, ya? Ya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Jadi ya sebenarnya saya apresiasi dengan podcast seperti ini. Kita memberikan edukasi lah kepada pemilih. Jadi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, masyarakat pertama edukasi dulu. Jadi semua punya HP pintar. Saya katakan ke masyarakat di dapil saya, Anda kan semua punya smartphone. Jangan Anda memilih karena saya datang ke sini. Saya nggak bisa datang ke semua desa. Tapi Anda punya smartphone. Ketika mau menjelang pemilu, Anda bisa buka website www.kpu.go.id, cari caleg DPR RI, saya sekolah di mana, tahun berapa saya lulus SD, SMP, SMA, di mana saya lahir, di mana alamat rumah saya, ada di situ. Jadi masyarakat kadang-kadang masyarakat menganggap ya nggak datang waktu mau pemilu, tapi di otak dia sebenarnya uang, amplop gitu ya. Oh, gitu. Ya nggak semuanya sih, ya nggak semua, ada beberapa yang memang saya lihat bagus. Tapi kalau DPR RI kita kan nggak bisa datang sini semua. Betul. Ya, pakailah smartphone Anda, jangan hanya buat belanja. Smartphone Anda ketika menjelang pemilu, pakailah untuk menilai latar belakang dari caleg-caleg, baik caleg kabupaten, provinsi, DPR RI. Track recordnya, Puang, ya, apa yang sudah dilakukan, lakukan apa, rumahnya di mana, tanggal lahirnya kapan, ada semua di sana. Ya. Sayang sekali, Puang, kita dibatasi oleh waktu, padahal masih banyak hal-hal yang saya mau diskusikan dengan Puang ini. Menarik sebenarnya diskusi kita, Puang, tapi karena ada agenda lain yang tidak kalah pentingnya,
ya mesti kita sudahi. Iya, ya mungkin lain kali saja. Iya. Yang penting adik-adik terutama yang dengar podcast ini semangat, literasilah diri kita dalam segala informasi tapi hindari hoax. Saya menganggap ini masih sesi yang pertama, Puan. Bisa jadi nanti, dan ini harapan saya ada sesi yang kedua lagi selanjutnya, Puan, untuk kita diskusi di tempat ini, Bang. Baik, guys, itulah akhir diskusi saya dengan beliau, Ibu Haja Andi Yuliani Paris, anggota DPR RI yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak hal yang saya mau diskusikan dengan beliau, tapi karena beliau ditunggu dengan agenda yang lain, beliau ini cukup padat agendanya, dan besok mungkin terbalik ke Jakarta, Puan. Ya, besok karena ada program. Ya, karena saya tahu beliau ini aktif dengan pasar murah yang sementara digalakkan di Kabupaten Bulukumba, dan ini tentu sangat membantu masyarakat kecil yang ada di daerah kita. Ya, kita bikin pasar murah. Ayo yang mau ada tempatnya diadakan pasar murah, kita bisa daftar. Jadi artinya harganya murah ya. Cuman ingat, saya bikin program tidak membagi-bagi sembako kalau mau nyoblos besok ya. Itu ingat, itu menyalahi aturan. Baik, Puan, terima kasih atas waktunya berkenan hadir di kesempatan kali ini. Dan guys, itulah akhir diskusi saya dengan beliau. Luar biasa apa yang disampaikan, dan tentu beliau selama menjadi anggota DPR mewakili Bulukumba dan beberapa kabupaten lainnya. Ya, dapil saya tuh mulai perlu tahu Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Wajo, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Bone ya, kemudian Sinjai dan Bulukumba. Dan Bulukumba tetap menjadi salah satu prioritas, Puang, ya? Iya, karena ada Pantai Bira, pemandangannya indah ya, kemudian makanannya juga enak-enak ya, terutama di Herlang ya, ada coto ikan tuna. Saya berharap nanti besok-besok ke kampung saya juga, Puan, Bontotiro. Oh iya, kita Bontotiro. Kita akan adakan pasar murah di Bontotiro besok, yaitu di Desa Bontotanga dan di Desa Dwi Tiro. Puan hadir besok, Puan? Padahal itu Desa Dwi Tiro, desa saya, Puan. Oh, iya. Yang komunikasi dengan Puan itu orang tua itu, Puan. Oke. Baik, itulah akhir diskusi saya dengan Ibu Haja Andi Yuliani Paris, anggota DPR RI yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, dan saya menganggap bahwa ini adalah sesi pertama dari diskusi saya dengan beliau. Insyaallah akan ada sesi berikutnya, dan kita akan gali lagi seperti apa peran-peran Puan Ibu Haja Andi Yuliani Paris terhadap masyarakat Bulukumba. Dan Anda jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.